Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang uji T per sampel yang dibawakan oleh kelompok 6, di mana anggotanya ialah Govindo Tamba, Asor Pascal, Marcelinus Milala, dan Mika Devanya. Nah, dalam uji T per sampel ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, pengertian uji T per sampel. Yang kedua, syarat uji T per sampel. Ketiga, perhitungan manual uji T per sampel. Dan yang keempat, perhitungan SPSS uji T per sampel. Nah, pengertian dari uji T per sampel sendiri ialah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut uji T berpasangan. Syarat uji T per sampel adalah yang pertama, data haruslah berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data adalah dependen atau saling berhubungan atau berpasangan. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik ataupun dua kelompok. Nah, tujuan untuk melakukan uji T per sampel ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dalam kurung mean dengan melihat rata-rata masing-masing sampelnya. Sekarang kita akan membahas tentang rumus uji T per sampel dengan menggunakan perhitungan manual, yaitu T sama dengan sigma D per N per S per akar N. Nah, di sini kita harus mencari juga dari mana kita mendapatkan angka di bagian S. Nah, S sama dengan akar dari 1 per N kurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N. Nah, contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi siswa yang signifikan setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan metode role playing dengan nilai alpha 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Berikut ini data yang telah diperoleh dari 6 siswa. Di sini sudah tertera datanya, di mana siswa pertama dan siswa 6 dengan memiliki nilai sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan role playing dan sesudah mengikuti kegiatan dengan menggunakan metode role playing. Nah, selanjutnya perumusan hipotesis, di mana 1 H0, yaitu tidak ada perbedaan prestasi siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan metode role playing. Dan H1, ada perbedaan prestasi siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan metode role playing. Di sini kita sudah membuat D dan D pangkat 2 untuk masukkan ke rumus S dan rumus T nantinya. Nah, dari mana kita mendapatkan D, yaitu D sama dengan X1 dikurang X2, yaitu setiap X1 di setiap masing-masing sampel dikurang dengan X2 di setiap masing-masing sampel, seperti 75 dikurang 80 mendapatkan hasil minus 5, dan seterusnya, yaitu 80 dikurang 82 yaitu minus 2. Nah, setelah dijumlahkan maka hasilnya minus 9. Hasil dari sigma D ialah minus 9. Dan kita juga bisa mendapatkan sigma D kuadrat. Pertama sekali kita mengkuadratkan setiap hasil dari X1 dikurang X2 seperti minus 5 dikali minus 5 sama dengan 25 sampai kepada minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita bisa masukkannya ke rumus. 1 per N kurang 1. N sama dengan jumlah sampel. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. 1 per 5 dikali sigma D kuadrat, yaitu sigma D kuadrat, yaitu jumlahnya 51 dikurang sigma D, yaitu minus 9 dikuadratkan. Berarti minus D kali 2 minus D kali minus 9. Minus 9 kali minus 9 sama dengan minus 81 per N. N sama dengan 6. Maka hasilnya ialah S sama dengan 2,73. Nah, kemudian T. Setelah kita mendapatkan sigma D, yaitu minus 9 per N, yaitu 6,
per S sama dengan yaitu 2,73 per akar N. Akar N ialah akar dari 6 itu sendiri. Dan kita mendapatkan hasilnya T sama dengan 1,35. Nah, untuk rumusnya yaitu H0 ditolak apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, T tabel dengan menggunakan alfa 5% dengan menggunakan 6 sampel yaitu 1,9432. Maka karena 1,35 lebih kecil dari 1,9432 sama dengan H0 diterima. Dalam arti tidak ada perbedaan prestasi siswa yang signifikan setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan metode role playing. Selanjutnya, perhitungan SPSS. Di sini saya membuat contoh yang sama tapi dengan menggunakan angka yang berbeda, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi siswa yang signifikan setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan metode role playing. Jikalau tadi terdapat 6 sampel, di sini kami menggunakan 10 sampel dengan nilai prestasi yang berbeda-beda seperti sebelumnya pula. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kami sudah masukkan variabel view-nya yaitu sebelum dan sesudah dan juga data view-nya yang telah tertera pada kolom contoh sebelumnya. Nah, langkah yang kita lakukan ialah mengklik menu Analyze dan kemudian mengklik menu Compare Range dan kemudian memilih Per Sample T-Test. Nah, setelah itu memindahkan variabel sebelum dan sesudah ke kanan sampai seperti ini, kemudian tinggal menekan OK. Nah, output dari pengerjaan SPSS ini sudah keluar dan untuk hal ini kita hanya perlu melihat dua kolom pertama yaitu per sample statistik dan per sample correlation. Di sini bisa kita melihat bandingkan rata-ratanya bagaimana perbedaannya. Di mana yang sebelumnya itu 73,50, rata-ratanya 73,50 dan sesudahnya yaitu 76,70. Jadi kita bisa melihat bagaimana perbedaan setelah menggunakan metode role playing. Selain itu, tingkat korelasinya juga sangat tinggi yaitu 0,907. Nah, itu dialah tentang pembahasan bagaimana uji T per sampel mulai dari pengertiannya, syarat untuk melaksanakan uji T per sampel ini, dan begitu juga dengan perhitungan manual dan SPSS-nya. Sekian dari kami pada video kali ini. Terima kasih.